Ada latihan nanti? Enggak. Jam? Lah, 4:30 mana bisa tuh? Oh iya. Ya. Itu tuh mujizat masih ada. Sebentar dulu. Lagunya mujizat masih ada. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Kor. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kor. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kor, sekali lagi kita angkat tangan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. 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 Kami percaya dalam firman-Mu kami mendapatkan mujizat, mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Seperti firman-Mu telah menciptakan langit, bumi, serta isinya. Firman-Mu mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan mampu menciptakan hidup kami menjadi manusia baru yang sempurna seperti Tuhan untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini Tuhan, yang ada, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di dalam negeri, semuanya Tuhan, dimanapun berada, di luar negeri, urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Yang merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Oh, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja-gereja lain bersama dengan kami beribadah kepada-Mu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami.
terutama satukan dalam satu pengajaran firman, kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya berada di Jakarta, saudara berada di WR4 Surabaya. Juga yang mendengar dari jarak jauh dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri semua. Tapi kita tetap satu dalam Tuhan. Kita tetap sama-sama mendengar firman. Kita tetap sama-sama berdoa menyembah Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning atau kuda kelabu, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Puji Tuhan. Jadi ini pembukaan meterai yang keempat. Sama dengan hukuman Allah Roh Kudus yang keempat atas bumi ini. Yaitu kegerakan kuda hijau kuning, kegerakan kuda hijau kuning, kegerakan kuda kelabu, sehingga maut dan kerajaan maut menguasai seperempat dari bumi. Maut, kerajaan maut menguasai seperempat dari bumi untuk membunuh manusia dengan pedang dan lain sebagainya, dengan macam-macam, dengan binatang buas, dengan pedang, kelaparan dan lain-lain, membunuh manusia di bumi. Baik, ada 3 macam maut atau kematian. Sudah saya terangkan, saya ulangi. 1, maut, kematian secara tubuh, ya, debu kembali kepada debu, tapi roh kembali pada Tuhan. 2, maut, kematian secara rohani, yaitu berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Itu berarti terpisah dari Tuhan, kering rohani, mati rohani. Yang ketiga, maut, kematian kedua, itu neraka selama-lamanya. Jadi jika rohani kita mati, tetap berbuat dosa sampai puncak dosa, maka itu akan masuk kematian kedua, neraka untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Tadi disebutkan makhluk yang keempat berseru, ya, makhluk yang keempat berseru, "Mari." Makhluk yang keempat dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk kedua seperti anak lembu, makhluk ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi ini makhluk keempat yang berseru "Mari." Itu seperti burung nasar yang sedang terbang. Artinya kehidupan yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kehidupan yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali di awan yang permai. Jadi untuk menghadapi maut, maka kita semua harus menantikan kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan permai. Saya ulang, jadi untuk menghadapi maut, maka kita harus menantikan kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Wahyu pasal 22, ayat yang ke-18 sampai 21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambah suatu kepada perkataan ini, Allah akan menambah kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan suatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Pohon kehidupan, Firdaus, kota kudus, itu Yerusalem baru. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Jadi titik beratnya di ayat 20, "Ya, aku datang segera." Itu kesiapan dari Tuhan Yesus Kristus untuk segera datang kembali kedua kali di awan-awan yang permai. Kemudian ada jawaban "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Itu adalah kesiapan dari gereja Tuhan. Kesiapan dari gereja Tuhan
sebagai mempelai wanita surga. Gereja Tuhan yang sempurna sebagai mempelai wanita surga untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Saja, apa yang harus dipersiapkan oleh gereja Tuhan? Saja, di ayat 18 sampai 19 tentang firman nubuat, di ayat 21 tentang kasih karunia. Jadi ayat 20 diapit, ayat 18-19 itu firman nubuat, ayat 21 kasih karunia. Nah, jadi gereja Tuhan, kesiapan gereja Tuhan. Ya, jadi kesiapan gereja Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali adalah gereja Tuhan harus menerima dan mengalami firman nubuat dan kasih karunia. Gereja Tuhan harus menerima dan mengalami firman nubuat dan kasih karunia. Nah, firman nubuat lebih dahulu. Kelanjutan dari hari Minggu yang lalu, pemberitaan firman ada tentang firman nubuat. Firman nubuat itu firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itulah kabar mempelai. Terutama menubuatkan tentang kedatangan Yesus kedua kali ke dalam dunia ini. Menubuatkan tentang penghukuman Tuhan atas dunia. Nah, ini firman nubuat, firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata, kabar mempelai. Yang terutama menubuatkan tentang kedatangan Yesus kedua kali sebagai mempelai pria surga di awan permai. Dan juga menubuatkan tentang penghukuman Tuhan atas dunia. Jadi, saudara, firman nubuat atau kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua ini yang mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai wanita surga, menyucikan, mengubahkan kita untuk menjadi mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali sebagai mempelai pria di awan permai. Ini yang harus kita terima, harus kita alami, pekerjaan firman nubuat, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua atau pedang firman kabar mempelai. Untuk mempersiapkan kita, menyucikan, mengubahkan sampai sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai wanita yang sempurna untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Sikap kita terhadap firman nubuat, sikap kita terhadap firman nubuat. Tadi Wahyu 22 ayat 18, jangan menambah atau jangan mengurangi firman nubuat atau firman pengajaran yang benar. Jangan menambah, itu ayat yang ke-18, 19, jangan mengurangi. Jangan menambah dan jangan mengurangi firman nubuat, firman pengajaran benar, kabar mempelai. Sama dengan jangan merubah, jangan memalsukan kabar mempelai. Ya, firman nubuat atau kabar mempelai. Sudah ada contohnya, Hawa menambah mengurang. Ya, Hawa menambah mengurang firman pengajaran benar, maka Hawa diusir dari Firdaus. Hawa diusir dari Firdaus ke dalam dunia dan mengalami kutukan kalau dibiarkan sampai ke binasa. Ya, demikian juga kalau kita menambah mengurang, merubah, memalsukan firman nubuat kabar, maka tadi dijelaskan tidak bisa masuk Firdaus, tidak bisa kembali ke Firdaus, ya, dan tidak bisa masuk Yerusalem baru, kota suci. Berarti binasa selamanya. Dulu Hawa diusir dari Firdaus ke dunia. Sekarang kita tidak bisa kembali kalau menambah mengurang. Tidak bisa kembali ke Firdaus. Tidak bisa masuk kota suci, kota Yerusalem baru. Berarti kebinasaan selama-lamanya. Ayo jaga sikap. Jangan menambah, jangan mengurangi. Jangan merubah, jangan memalsukan. Pegang teguh firman pengajaran yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6. 2 Petrus sikap kedua. Ya, sikap ini saudara, sikap terhadap firman nubuat. Tadi sikap negatif, jangan menambah, jangan mengurangi. Saudara, itu. Tapi kita harus berpegang teguh pada firman pengajaran benar, firman nubuat kabar mempelai. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia
dijanjikan. Di mana kedatangannya? Itu nah ini firman nubuat kedatangan Yesus ini yang diejek. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini baktran. Jadi jelas ini, jangan mengejek firman nubuat atau kabar mempelai. Ya, ini firman, jangan mengejek firman nubuat atau kabar mempelai. Ya, jangan mengejek firman nubuat, kabar mempelai. Ya, semoga kita mengerti. Tadi kita tahu firman nubuat, pedang firman, kabar mempelai menyucikan, mengubahkan kita sampai menjadi mempelai, sampai sempurna seperti menjadi mempelai wanita surga. Jadi mengejek, ya, mengejek. Nah, jadi mengejek kabar mempelai, ya, sama dengan gereja Tuhan yang hidup dalam hawa nafsu, tidak mau disucikan, tidak mau diubahkan, hidup dalam hawa nafsu daging, sampai kembali kepada zaman Nuh. Nah, ini, saya ulang, jadi ya gereja Tuhan yang mengejek firman nubuat kabar mempelai adalah gereja Tuhan yang menolak, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak penyucian dan pembaharuan oleh kabar mempelai. Sehingga mereka tetap hidup dalam hawa nafsu daging sampai kembali kepada zaman Nuh. Kembali pada zaman Nuh. Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 27. Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah ini, jadi gereja Tuhan, hamba Tuhan yang menolak kabar mempelai itulah yang hidup dalam hawa nafsu daging, menolak penyucian pembaruan, hidup dalam hawa nafsu daging, sampai kembali pada zaman Nuh. Apa itu? Hidup seperti zaman Nuh, yaitu hidup dalam puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, makan minum. Ini diulang-ulang. Diulang-ulang dosa. Saja. Kemudian dosa kawin mengawinkan. Itu dosa percabulan, nikah yang saya diulang-ulang juga, kawin mengawinkan. Diulang-ulang. Jadi dosa sudah menjadi kebiasaan. Kalau diulang-ulang makan, minum, kawin, itu dosa sudah menjadi kebiasaan, bahkan sengaja berbuat dosa. Itulah orang yang mengejek kabar mempelai, tidak mau disucikan, diubah. Tetap hidup dalam hawa nafsu daging sampai seperti zaman Nuh, yaitu hidup dalam puncaknya dosa. Dosa yang diulang-ulang, jadi dosa kebiasaan, dosa sengaja, dosa kebiasaan, dosa sengaja. Setara dengan ini, hati-hati. Dosa kebiasaan sengaja itu dalam Ibrani 10:25. Tentang jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, seperti dibiasakan beberapa orang dan juga sengaja mereka berbuat itu. Nah ini hati-hati, setara dengan dosa makan minum, kawin mengawinkan, diulang-ulang, dosa kebiasaan, dosa sengaja. Nah itulah tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ibrani 10:25 sampai 27. Yes, ya. Jadi dosa tidak setia dalam ibadah pelayanan. Juga dosa bersungut-sungut dulu bangsa Israel. Bersungut-sungut mereka. Nah, namanya bersungut-sungut, ya diulang-ulang terus. Nah itu sampai bersungut-sungut sampai mereka betul-betul bergelimpangan mayatnya di padang gurun. Tinggal 2 orang aja yang masuk ke Kanaan, keluar dari Mesir. Tapi karena bersungut-sungut terus, maka hanya tinggal 2 orang, Yusa dan Kaleb, yang masuk ke tanah Kanaan. Maafkan, tadi saya bilang tanah Mesir, tanah Kanaan. Keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Saja hanya Yusa dan Kaleb. Nah, semoga kita mengerti. Mari, saja. Nah, ini semua mendapat hukuman Tuhan. Semua dosa menolak, mengejek kabar mempelai ini, hidup dalam dosa kebiasaan, dosa sengaja, itu akan mengalami penghukuman Tuhan seperti zaman Nuh dihukum dengan air bah. Nah, nanti dihukum. Nah ini materai yang ketiga, maut, kerajaan maut, sampai air bah, lautan api belerang. Nah
Nah, ini api belerang yang akan membinasakan bumi sampai lautan api belerang di neraka. Hujan api belerang. Dulu hujan air bah, sekarang hujan api belerang. Nah, ini sampai lautan api belerang di neraka selama-lamanya. Ini maut bekerja. Ya, mulai dari pembunuhan tadi, ya, sampai kepada saku mati rohani, sampai kepada kiamat, itulah hujan api belerang di bumi, sampai lautan api belerang di neraka selama-lamanya. Jalan keluarnya adalah masuk Bahtera Nuh. Kita harus masuk Bahtera. Ini orang yang betul-betul berpegang teguh pada firman pengajar benar, firman nubuat. Orang yang menjunjung tinggi, menghargai firman nubuat, kabar mempelai, mempraktekkan kabar mempelai. Seperti Nuh, masuk dalam Bahtera. Jalan keluarnya, masuk dalam Bahtera. Itu kehidupan yang betul-betul pegang teguh, kabar mempelai, pengajaran benar, firman nubuat, menjunjung tinggi dan mempraktekkan kabar mempelai. Dia seperti Nuh, masuk dalam Bahtera. Artinya, sekarang masuk dalam Bahtera, masuk baptisan air yang benar. Masuk baptisan air yang benar. Yaitu orang yang sudah bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga dia keluar dari dalam air bersama Yesus. Bangkit dari dalam air, kuburan air. Ya, bangkit dari kuburan air, keluar dari kuburan air bersama Yesus untuk mendapat hidup baru. Yaitu hati nurani yang baik. Orang mengejek firman itu tidak baik. Firmannya benar diejek. Ya, diejek, ditambah, dikurang. Ini tidak baik hati nurani. Ya, firman yang salah, ajaran yang salah malah dipuji-puji, disanjung. Ini tidak baik hati nurani. Nah, ini sekarang mari kita punya hati nurani yang baik. Ya, sungguh-sungguh menghargai firman pengajaran benar. Hati nurani yang baik. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Itu hidup baru, hati nurani yang baik. Saudaraku bisa menghargai yang benar, bisa menghargai pengajaran yang benar. Sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Selamat. Tidak ditimpa oleh air bah, dulu Nuh. Sekarang kita tidak ditimpa oleh hujan, oleh hukuman ketiga tadi. Hukuman keempat tidak ditimpa oleh maut, kerajaan maut, sampai kiamat nanti. Bahkan neraka. Selamat kita, tidak dihukum. B, ya, masuk Bahtera Nuh artinya B, masuk ke kandang penggembalaan. Masuk kandang penggembalaan, ruangan suci. Bahtera Nuh saya sudah sering terangkan sama dengan tabernakel. 3 tabernakel, 3 ruangan, halaman, ruang suci, ruang maha suci, dan Bahtera Nuh 3 tingkat, bawah, tengah, dan atas. Nah, sama dengan tabernakel. Jadi masuk Bahtera Nuh sama dengan masuk kandang penggembalaan. Sama dengan masuk ruangan suci. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Perhatikan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Perhatikan. Nah, di situ dalam kandang penggembalaan. Maka tubuh jiwa roh kita. Tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Melekat kepada Allah Tritunggal. Sehingga kita tidak akan menyangkal Tuhan. Melekat kepada Allah Tritunggal. Sehingga kita tidak akan menyangkal. Justru kita mengalami penyucian yang terus menerus. Kita mengalami penyucian terus sampai berbuah manis. Ada kebahagiaan. Berbuah manis, kebahagiaan. Sampai takkan kekurangan aku. Sampai takkan kekurangan aku. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan sampai kesempurnaan. Takkan kekurangan aku. Nah, inilah masuk Bahtera Nuh selamat, masuk baptisan, masuk kandang penggembalaan terpelihara, bahagia, terpelihara seperti Nuh. Masuk Bahtera sekeluarga bahagia. Oh, betapa bahagia, yang lain betul-betul berteriak-teriak, mati semua. Nuh berbahagia, berbuah manis. Nah, mungkin sekarang dihina orang, 3 macam ibadah, tak apa-apa. Satu waktu akan berbuah manis, bahagia. Sementara dunia ini pahit getir, tambah pahit getir. Kita berbuah manis, lebih manis, bahagia. Dan kita bisa berseru, takkan kekurangan aku.
Baik secara jasmani dipelihara, secara rohani sampai kesempurnaan. Semoga kita mengerti. Ini masuk dalam bahtera. C, satu lagi, Kejadian 7 ayat 16. Kejadian pasal 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera di belakang. Ini masuk bahtera Nuh, artinya masuk baptisan, masuk penggembalaan. Kandang ketiga harus hidup di dalam tangan Tuhan, tangan anugerah Tuhan yang besar. Saja yang menutup pintu bahtera, yang menutup pintu bahtera. Kita harus hidup di dalam tangan anugerah Tuhan yang besar, yang menutup pintu bahtera waktu itu. Ya, semoga mengerti. Sekarang memeluk kita semua, yang memeluk hidup dalam tangan anugerah Tuhan yang besar, yang memeluk kehidupan kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi yang membedakan bahtera Nuh dengan bahtera lain, tentu dulu ada bahtera lain. Yang membedakan di bahtera Nuh ada tangan Tuhan. Nah inilah yang membedakan pengajaran benar dengan tidak benar, baptisan benar tidak benar, penggembalaan benar tidak benar, palsu tidak benar itu palsu. Ya mungkin orang enggak tahu. Oh sama aja. Tapi nanti kita akan lihat ada tidaknya uluran tangan Tuhan di sana. Amin, saudaraku, adanya uluran tangan. Itu yang membedakan. Ya, semoga kita gembar-gembor boleh ini penggembalaan benar, ini pengajaran benar, silakan. Tapi kalau enggak benar, enggak ada tangan Tuhan. Sebaliknya kita enggak usah gembar-gembor. Ya, sampaikan saja yang benar. Di situ ada tangan Tuhan memeluk kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firman, engkau tidak menyangkal namaku. Atau dimulai ayat yang ke-7, ya ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada jemaat, malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang membuka. Nah itu bahtera Nuh, ditutup, tidak bisa dibuka. Kalau dibuka, tidak ditutup, tidak bisa ditutup. Itu ada tangan Tuhan di sana. Ya, semoga kita mengerti. Jadi bukti bahwa kita hidup tadi di ayat 8. Siapa yang hidup dalam tangan Tuhan? Itu di ayat 8 bagian akhir. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firman, taat, dan engkau tidak menyangkal, setia. Jadi ya, bukti bahwa kita hidup dalam tangan anugerah Tuhan yang besar, tangan kemurahan, kebaikan Tuhan yang besar. Yaitu kita selalu taat dan setia sampai garis akhir. Taat setia sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia, sampai Yesus datang kembali kedua kali. Ayolah, biarlah lewat doa penyembahan ini, ayo kita sungguh-sungguh, bukan mengejek, bukan ini firman nubuat, tapi kita sungguh-sungguh taat dan setia. Ayo masuk baptisan yang benar, masuk penggembalaan yang benar, supaya kita hidup di dalam tangan anugerah Tuhan. Tangan kemurahan, kunci Daud itu kemurahan, kebaikan Tuhan. Hasilnya A, Tuhan menutup tadi pintu bahtera. Tangan kemurahan, kebaikan Tuhan sanggup memeluk kita, sama dengan melindungi kita. Melindungi kita saja, melindungi kita supaya dulu air bah tidak masuk. Melindungi kita dari air bah. Sekarang secara rohani, yaitu pencobaan-pencobaan, dosa-dosa, puncaknya dosa, ajaran-ajaran palsu, hukuman Tuhan. Oh, kita dilindungi, betul-betul kita damai sejahtera, kita merasa enak dan ringan, dilindungi, ditutup pintu, dilindungi. Tapi juga tangan kemurahan kebaikan Tuhan sanggup membuka pintu bagi kita, membuka pintu bagi, artinya memberi jalan keluar dari segala masalah, memberi jalan keluar dari segala masalah. Ayo, kita hidup dalam tangan Tuhan itu taat setia, ulurkan tangan pada Tuhan, tangan setia, Dia ulurkan tangan memeluk kita, melindungi, damai sejahtera, membuka pintu, memberi jalan keluar dari segala masalah, menyelesaikan semua masalah,
memberi masa depan berhasil. Memberi masa depan berhasil. Semoga kita mengerti. Itu yang pertama. B, kedua, Ulangan 11, 13 sampai 14. Ulangan 11, 13 sampai 14. Ini taat setia. Ulurkan tangan, angkat tangan sama Tuhan. Hari-hari ini. Bukan mengejek, bukan menambah mengurang, tapi kita betul-betul mempraktekkan, menjunjung tinggi, pegang teguh praktek, taat setia, mengulurkan, mengangkat tangan. Dia akan ulurkan tangan kepada kita semuanya. Menutup pintu, melindungi, damai, membuka pintu, jalan keluar masa depan, dan membuka pintu langit untuk mencurahkan hujan berkat kepada. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah, taat, sehingga kamu mengasihi Tuhan dan beribadah kepada dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, setia, beribadah dengan setia, maka Ia akan memberi hujan untuk tanammu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum anggur minyak. Nah ini, membuka pintu langit untuk mencurahkan berkat-berkat kepada kita, memelihara kita secara jasmani, secara rohani. Dia membuka pintu langit, mencurahkan berkat-berkat sampai ke anak cucu. Memelihara hidup kita secara jasmani, secara rohani sampai ke anak cucu, menjadi berkat bagi orang lain sampai hidup kekal. Ada pemeliharaan, tadi ada perlindungan, ada pembukaan jalan, pertolongan, masa depan berhasil. Oh, lengkap di bakteranu itu, lengkap kalau ada tangan Tuhan di sana. Kemudian terakhir C, Efesus 5:25 sampai 27. Tangan kemurahan kebaikan, sanggup untuk menyucikan, mengubahkan sampai sempurna. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan, tangan kemurahan kebajikan Tuhan sanggup memandikan, menyucikan, mengubahkan sampai sempurna seperti Dia, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan purnama. Sementara maut bekerja di bumi sampai kiamat, kita sudah terangkat di awan-awan bersama dengan Dia selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari, yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa duduk saja, tidak apa-apa. Kita akan menggunakan waktu untuk menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku angkat tanganku menyerahkan. Spon-spon tolong dibagikan semua. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerah. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan.
Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Dia buka pintu di dunia. Dia buka pintu langit, curahkan berkat. Tapi dia di awan-awan permai nanti dia buka pintu perjamuan kawin anak domba. Pintu Firdaus dia buka, kita kembali. Pintu surga dia buka, Yerusalem baru kita selamanya bersama. Oh, jangan ragu. Haleluya. Taat setia serahkan hidup kepada dia. Haleluya. Angkat tangan aja kepada dia. Oh, haleluya. 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 Ya Rasul. Ya Rasul. Ya Rasul. Ya Rasul. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak mampu Tuhan, seperti keluarga Nuh Tuhan, seperti jemaat Philadelphia kecil, tidak ada kemampuan. 8 orang dibanding 1 dunia tidak mampu Tuhan. Oh, haleluya. Kecil tak berdaya, seperti sehelai rambut saja Tuhan, tidak ada kekuatan. Kami bergantung pada tangan kemurahan kebaikan-Mu yang besar, tangan anugerah Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kau bisa membuka pintu-pintu di dunia Tuhan. Kau bisa membuka pintu langit, menurunkan hujan berkat Tuhan, haleluya. Tapi Engkau juga bisa membuka pintu perjamuan kawin anak domba, pintu Firdaus, pintu surga Yerusalem baru. Bagi kami yang kecil tak berdaya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. 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 Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Kami nak mampu Tuhan, haleluya. Ya Rabaka, ya Rabaka, ya Rabaka. Kami bergantung pada tangan Tuhan, tangan anugerah yang besar, tangan kemurahan kebaikan yang besar Tuhan, haleluya. Engkau yang membuka pintu bagi kami Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya kami hanya menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasu, ya Lawasu, ya Lawasu, ya Lawasu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahkan, kami menyembahmu Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Yesus. Haleluya. Kami tak kecil, tak berdaya. 8 orang Tuhan, keluarga itu melawan satu dunia ini Tuhan. Tak ada kemampuan. Kecil tak berdaya, sehelai rambut saja Tuhan. Haleluya. Kami mau mengangkat tangan selalu kepada-Mu Tuhan. Engkau mengulurkan tangan anugerah besar, kemurahan, kebaikan yang besar. Membukakan pintu-pintu bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya,
Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu. Kami hanya menyembah-Mu, Tuhan. Kami tak mampu, hamba tak mampu, Tuhan. Biarlah Engkau, biarlah Engkau. Bukakan pintu-pintu di dunia, pintu langit, Tuhan. Sampai pintu perjamuan kawin anak domba, pintu Firdaus, pintu surga terbuka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu, Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, ulurkan tangan kemurahan kebaikan yang besar. Tangan anugerah yang besar, Tuhan, bagi yang kami kecil, yang tidak berdaya, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, Tuhan. Oh, ya la baka, 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 ya la baka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Yesus, haleluya. Tak mampu saya, Tuhan. Tak layak kami, Tuhan. Ya Engkau, ya Engkau, ya Engkau, ya Engkau.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya mengulurkan tangan kepadamu. Engkau ulurkan tangan. Engkau buka pintu bagi kami Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bukakan pintu-pintu bagi kami semua. Oh, pintu di dunia ini buka Tuhan. Jasmani rohani, pintu langit buka Tuhan. Bahkan sampai pintu Tuhan perjamuan kawin anak domba, pintu Yerusalem baru, pintu Firdaus terbuka bagi kami. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerah, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerah, ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tangan, kita bangkit berdiri di tempat yang ada, dimanapun kita berada. Ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Dengan sekali lagi, tundukkan kepala. Jika ada yang mau mengangkat tangan, angkat dua tangan. Bukan kebiasaan, kebutuhan. Mungkin suami, istri, anak, orang tua tidak tahu, Tuhan tahu. Sekali lagi, sungguh-sungguh. Serahkan sepenuh kepada Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Jamah kami Tuhan, peluk kami semua Tuhan.
Engkau buka pintu bagi kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi. Haleluya. 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 Ada harapan baru Tuhan di dalam Engkau. Ada masa depan berhasil indah dalam Engkau Tuhan. Ada pembukaan jalan Tuhan. Sampai pembukaan surga, pintu surga bagi kami. Haleluya. 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 Ya Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar seru doa kami. Engkau tolong kami. Turunkan tangan. Haleluya. Engkau buka jalan semua. Engkau menyelesaikan semua tepat pada waktunya. Engkau memberi masa depan berhasil indah pada kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini. Sampai pintu perjamuan kawin anak domba. Pintu Firdaus, pintu surga. Terbuka bagi kami semua. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Banyak permohonan kami Engkau yang tahu Tuhan. Yang sakit Engkau jamah Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Yang dalam masalah apapun Engkau tolong semua. Oh Tuhan, mujizat terjadi semua. Terima kasih. Terima kasih. Pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk. Puji